Kampung Awap itu ya? Awabutu. Awaputu. Iya. Paniai. Iya. Saudara di tim nomor 1 sebagai apa? Saksi mandat. Saksi mandat tingkat? TPS. Tingkat Kampung. TPS? Iya. Tingkat kampung? Iya. Kampung Awaputu? Iya. Kapan pemungutan suara di Awaputu? Tanggal 9 Juli 2014. 9 Juli sama ya. Jam berapa sampai jam berapa? Tidak ada jam berapa sampai jam berapa karena aktivitas pemilu di kampung saya tidak ada. Tidak ada. Tapi pemungutan suaranya ada? Tidak ada. Bagaimana pemungutan suara mau ada? Kalau Ya, mulai bilik suara dan sebagainya tidak ada. ada bilik suara? Tidak ada? Tidak ada. Ada petugas KPPS? Aktivitasnya tidak ada. Bentar, saya tanya satu-satu. Ada petugas KPPS? Tidak ada. Lalu yang tanggal 9 pemungutan suara yang saudara maksud apa? Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Di kampung kami tidak ada. Ya. Karena saya bicara dari kampung saya, Kampung Awabutu. Tanggal 9 Juli saudara ada di mana? Saya ada di Kampung Awabutu. Di tempat pemungutan suara? Iya. Ada TPS di situ? Tidak ada. Tidak ada. Tempat Mungkin dari KPU ada, tapi di kami tidak ada. Yang kami lihat dengan mata. Tempat pemungutan suaranya di kampung apa? Awabutu. Awaputu Iya. juga. Ada saksi nomor 2 di situ? Tidak ada. Jadi saudara Saya tidak tahu saksi-saksi yang lain ada atau tidak, tapi saya sebagai saksi mandat ada. Tapi saudara sendiri ada di situ? Ada. Yang lain-lain tidak ada orang? Maksudnya? Kan di kampung Awabutu, kampung ada pasti ada orang. Pasti ada masyarakat. Enggak. Tetapi saya sendiri sebagai saksi mandat ada. Di tempat pemungutan suara, Iya. apakah saudara sendiri atau ada juga orang lain? Ada juga orang lain. Siapa? Tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung? Iya. Tidak ada petugas? Tidak ada. Tidak ada petugas. Terus? Hanya itu yang sama terakhir? Hanya itu saja. Dari kampung saya, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Terima kasih. Tidak Yang ada mulia. tanda tangan apa-apa? Tidak ada. Tidak ada. Iyalah. Kalau tidak ada, mau menerangkan apa lagi? Iya, saya tidak bisa terangkan karena memang tidak ada, Pak. Terima kasih. Sebentar. Iya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana suasana masyarakat waktu itu di sana? Ini kan adalah hari pemilu, Iya, tapi kan nggak ada kegiatan pemilu. iya. Bagaimana ini suasana masyarakat yang saudara lihat? Katanya ada masyarakat. Iya, ada masyarakat. Bukan jangan tanya saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harus sosialisasi, Pak. Bukan ke Siap. kami. Siap, nanti Ya, terima kasih, Pak. Bukan, gini. Nggak apa-apa, saya senang dengan gaya-gaya Anda karena memang suasana ini biasanya tidak ada seperti ini. Iya, Pak. Terima Jadi kasih. bagus, nggak Iya, apa-apa. makasih. Lanjutkan gaya-gayanya itu Iya, ya. terima kasih. Gaya Rajen Ajeng Kartini insya Allah ke depan ya. Amin. Oke, kan di sana ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, saudara saksi ngobrol nggak sama tokoh-tokoh masyarakat loh? Bagaimana ini kita mau pemilu kok nggak ada? Bagaimana komunikasi waktu itu? Saya tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Diam-diam saja. Diam-diam saja. Wong dorang juga manusia punya pikiran. KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi supaya kami semua masyarakat tahu. Kami ini di gunung. Jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Jauh nggak rumah saudara ke tempat saudara datang itu? Dekat, bukan jauh. Ini kan di dalam kampung, Pak. Oh, di dalam kampung. Iya. Iya. Ya udah kalau gitu, Iya. terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Coba saya mau di kampung saudara TPS-nya namanya apa tadi? Mestinya ada TPS namanya Kampung Kampung Awabutu. Awaputu. Kalau Kampung Awaputu dengan distriknya jauh nggak? Tidak. Berapa kilometer dari Kampung Awu? Ada sekitar 300 km. Nah, di distrik 300 kilometer. Iya, Pak. Aduh, Nanti, Pak, 300 km, minta maaf. Manusia bukan Tuhan. Bukan 3 kilo, Bu, 30 meter. 300 meter. 300 meter. Iya, 300 meter.
300, tadi 300 kilometer. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya, iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Bagus lah, bagus, Iya. bagus. Terus kalau hanya 300 meter, Anda tahu ada kegiatan di distrik dalam rangka pemilu? Saya tidak mau bicara yang lain, Pak. Saya hanya bicara di kampung saya, Pak. Saya tidak mau bicara yang lain, karena saya di TPS. Enggak, saya tanya sekarang. Anda lihat di 300 meter itu kan nggak jauh. Ada kegiatan nggak tahu? Saya tidak mau bicara itu. Saya di Oh, ya kampung saja, sudah. di kampung saya, Pak. Iya, saya Iya. juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Ya cukup ya. Ya, terima kasih yang mulia. Terima kasih, udah jauh sekali dari Papua ini. Dari Paniai itu daerah paling atas. Paling atas dulu bagian dari. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan satu tanggapan kami terhadap surat yang kemarin dikirimkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan surat permintaan dari pihak KPU. Untuk itu kami minta Saudara Didi menyampaikannya secara lisan dan nanti kami akan serahkan surat. Baik, tidak apa-apa, silakan. Ya. Makasih. Memang kemarin Mahkamah menyampaikan kepada kepada pemohon dan pihak terkait surat yang disampaikan pada sidang pertama mengenai pembukaan kotak suara untuk memperoleh tanggapan dari pemohon dan pihak terkait. Setelah itu Mahkamah akan memberikan ketetapan mengenai permohonan itu. Saya silakan kepada pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, pihak termohon, kuasa hukum dan prinsipal, pihak terkait, dan hadirin sekalian, kami akan bacakan lengkap surat tanggal Jakarta 8 Agustus 2014 kepada yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia di Jakarta. Perihal tanggapan pemohon terhadap surat KPU nomor 1445/KPU/8 Romawi /2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal persiapan penyusunan alat bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Mempermaklumkan dengan hormat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanggapi surat yang diajukan termohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Menanggapi surat termohon akuo, bersama ini pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa kotak suara merupakan salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara menurut ketentuan pasal 105 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Undang-Undang Pilpres. Junto pasal 21 ayat 2 huruf F Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, selanjutnya disebut PKPU 19/2014. Bahwa dalam peraturan perundang-undang diatur, pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Pembukaan kotak suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Ketentuan ini diatur dalam pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Pilpres, junto pasal 31 ayat 1 huruf B PKPU 19/2014. 2.2. Pembukaan kotak suara oleh panitia pemungutan suara dalam kurung PPS pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa /kelurahan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf A
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014. Selanjutnya disebut PKPU 21/2014. 2.3. Pembukaan kotak suara oleh panitia pemilihan kecamatan atau PPK pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 141 ayat 3 Undang-Undang Pilpres Junto pasal 26 ayat 1 huruf A PKPU 21/2014. 2.4. Pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten kota. Ketentuan ini diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf A PKPU 21/2014. 2.5. Pembukaan kotak suara yang disebabkan oleh karena adanya penghitungan suara ulang berdasarkan usulan dari pengawas pemilu atau perintah dari Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa selain daripada kondisi-kondisi sebagaimana disebut di atas, tidak ditemukan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bahkan membuka ruang bagi KPU untuk membuka kotak suara setelah ditetapkan hasil Pilpres atau setelah adanya pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa perintah KPU kepada jajarannya untuk membuka kotak suara melalui surat edaran nomor 1446 /KPU/7 Romawi /2014 tanggal 25 Juli 2014 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, setidaknya karena beberapa alasan sebagai berikut. 4.1. Bahwa seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pilpres telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2014 dengan ditetapkannya hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional oleh KPU RI. Oleh karena itu, seluruh kotak suara yang berisi dokumen pemilu tidak dapat dibuka lagi kecuali atas perintah Mahkamah Konstitusi. 4.2. Bahwa pada saat surat edaran AKWO diterbitkan, bersamaan waktunya dengan diajukannya permohonan perselisihan hasil Pilpres 2014 oleh calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 kepada Mahkamah Konstitusi. Tahapan Pilpres 2014 sesungguhnya telah beralih dari penyelenggara pemilu atau KPU ke proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga pembukaan kotak suara tanpa perintah Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4.3. Bahwa penerbitan surat edaran AKWO untuk pelaksanaan pembukaan kotak suara dengan alasan adanya beberapa permasalahan, keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional. Tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada karena tindak lanjut atas adanya keberatan saksi AKWO seharusnya diproses dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI. Sedangkan proses atau tahapan dimaksud telah selesai bersamaan dengan telah ditetapkannya hasil Pilpres 2014 oleh KPU RI pada tanggal 22 Juli 2014. 4.4.
bahwa dasar hukum diterbitkannya surat edaran Aquo disebutkan oleh KPU untuk mengantisipasi saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempermasalahkan keberadaan pemilih yang menggunakan formulir model A5 PPWP atau DPTB dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, /DPTB, /DPK, dan menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS atau DPKTB, sehingga harus menyiapkan salinan /fotokopi untuk digunakan sebagai alat bukti KPU di Mahkamah Konstitusi. Padahal, pada tanggal 25 Juli 2014, permohonan PHPU baru diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI pada jam 20.00 WIB, dan permohonan tersebut baru dicatat dalam buku register perkara konstitusi atau BRPK pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014, pukul 9.00 WIB. Akta registrasi perkara konstitusi atau ARPK nomor 02-PAN.MK/2014 tanggal 26 Juli 2014, sehingga terdapat keganjilan dalam terbitnya surat edaran Aquo karena seolah-olah KPU RI telah mengetahui lebih dahulu materi permohonan PHPU yang diajukan pemohon. 4.5. Bahwa dalam surat edaran Aquo, pelaksanaan pembukaan kotak suara hanya diperintahkan untuk melibatkan pengawas kabupaten kota dan pihak kepolisian setempat, tanpa melibatkan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, seperti halnya pembukaan kotak suara sebagaimana kami uraikan pada angka 2 di atas yang seharusnya wajib diikutsertakan. Padahal di dalam kotak suara terdapat dokumen-dokumen penting Pilpres lainnya yang dikhawatirkan dapat rusak, dihilangkan, diubah, atau diragukan autentisitasnya. 5. Bahwa pasal 149 Undang-Undang Pilpres menyatakan KPU Kabupaten Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon. Sehingga KPU, KIP Kabupaten Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan kotak suara dalam keadaan digembok, disegel, serta disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. Oleh karena itu, perintah KPU RI untuk membuka kotak suara tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila saat ini terkait dengan hasil perhitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden yang sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. 6. Pembukaan kotak suara yang dimaksudkan oleh termohon dalam rangka mengadakan alat bukti sesuai edaran tersebut bukan berdasarkan perintah atas hukum, sehingga bukti tersebut adalah bukti yang diperoleh dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Bukti yang diperoleh bukan atas nama perintah hukum atau didapatkan dengan cara melawan hukum, maka bukti tersebut hanya dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut dan tidak dapat digunakan untuk pembuktian atau pembuktian perkara lainnya. 7. Pembukaan kotak suara yang dilakukan pada masa PHPU dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu sebagaimana pernah dinyatakan dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP nomor 59/DKPP-PKE-2 Romawi